Hai hai hai, Shalom, damai di hati. Nah, puji Tuhan Yesus, kalau pagi hari ini orang boleh baku dapa. Nah, itu karena apa? Anugerah Tuhan, karunia Tuhan bagi orang semua. Sehingga orang boleh lewati orang hari-hari kehidupan bersama Tuhan Yesus. Amin adik-adik? Ya, amin. Ibu sapa dulu semua. Apa kabar hari ini? Ya, dahsyat. Luar biasa, yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati Tuhan. Nah, ada yang berkati Tuhan, Torah akan mendengarkan pembahasan Bina Anak pelajaran 41 yang berjudul Yakin dan Berani. Dan Torah ada masih dalam kitab Musa, yaitu Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai ayat 33. Kalau minggu lalu Keluaran, orang pindah di Bilangan, tetap masih kitab Musa atau kitab Taurat. Nah, ada yang berkat Tuhan, sebelum orang mau pegang Alkitab, sebelum orang mau buka Alkitab, sebelum orang mau baca dan renungkan, ada di mari orang minta kuat kuasa Roh Kudus mau tuntun patora. Mari orang berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas perkenanan Tuhan. Kalau pagi ini kami boleh membuka dan akan membaca, bahkan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, hikmat yang dari sorga Engkau taruhkan bagi kami. Sehingga apa yang kami baca, apa yang kami renungkan tidak sia-sia, tetapi menjadi berkat dalam kehidupan kami. Ampuni Tuhan ketika kami melakukan salah dan dosa di hadapan Tuhan. Baharui kami semua dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Sehingga Tuhan firman-Mu jadi rema dalam kehidupan kami. Siapkan kami Tuhan, kami anak-anak kecil-Mu sudah siap, akan sudah rindu mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Firman kehidupan kami. Amin. Shalom adik-adik, damai di hati. Mari kita baca bersama pembacaan Alkitab yang terdapat dalam Bilangan 13 sesuai Bina Anak pelajaran 41. Bilangan 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-33 dengan judul Kedua Belas Pengintai. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dan setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang. Semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Dan inilah nama-nama mereka: dari suku Ruben, Samua bin Syakur; dari suku Simeon, Safat bin Hori; dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune; dari suku Isakar, Yigal bin Yusuf; dari suku Efraim, Hosea bin Nun; dari suku Benyamin, Palti bin Rafu; dari suku Sebulon, Gadiel bin Sodi; dari suku Yusuf, yakni suku Manasye, Gadi bin Susi; dari suku Dan, Amiel bin Gamali; dari suku Asher, Setur bin Mikael; dari suku Naftali, Nabi bin Wofsi; dari suku Gad, Guel bin Maki. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimanakah kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apa gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Sin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu pergi ke Hebron. Di sana ada Ahiman,
Sesai, dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu daripada Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekanya di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Lalu langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan di sepanjang tepi sungai Yordan." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Tidak, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yesus memberkati orang semua yang memelihara dan memeteraikan firman dalam hati, bahkan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, shalom adik-adik, damai di hati. Nah adik-adik, kalau minggu lalu orang belajar dalam kitab Musa, Keluaran 17 tuh minggu lalu, iya, orang lihat Keluaran 17 ayat 8 sampai 16 ada menceritakan orang Israel ada berperang melawan orang Amalek dan Tuhan memberi kemenangan kepada orang Israel. Nah, adik, pada waktu perjalanan bangsa Israel mau menuju tanah Kanaan, kali ini orang belajar masih kitab Musa, masih kitab Taurat, yaitu Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai 33. Yang terus baca tadi 12 pengintai. Nah, adik, kitab Bilangan ini menceritakan tentang rangkuman perjalanan bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun. Nah, orang mau menuju mana? Tanah Kanaan, tanah perjanjian. Berarti apa? Soalnya tidak lama tuh, so tinggal selangkah dorang melangkah, so ada di apa? Di tanah Kanaan. Nah, adik, kemudian orang Israel berangkat melanjutkan perjalanannya. Dorang mau menuju ke Kanaan dan dorang dari Haserot sampai ke padang gurun Paran dan berkemah di situ. Nah, adik, pada waktu dorang berkemah di situ, berfirmanlah Tuhan adik-adik, Musa ada pimpin tuh pada orang yang berjalan melalui apa? Padang gurun. Ini dorang sampai di padang gurun apa? Paran. Adik, dorang berkemah di situ. Firman Tuhan datang pada Musa, suruhlah beberapa orang untuk mengintai tanah Kanaan, tanah yang akan kuberikan kepada orang Israel. Berarti Tuhan cuma apa? Cuma suruh intai adik-adik, karena tanah itu sudah dijanjikan untuk orang Israel tuh. Dan adik-adik, Musa pilih dari setiap suku. Tuhan bilang pilih satu orang yang terbaik, kepala dari setiap suku tersebut. No, bangsa Israel itu ada 12 suku tuh. Nah, Musa pilih dari suku Ruben, mari suku Simeon, mari, ya dari suku Efraim. Pokoknya Musa pilih 12 orang ada untuk apa? Mengintai tanah Kanaan sesuai yang diperintahkan, yang difirmankan oleh Tuhan. Nah, jadi Musa bilang pada orang 12 itu mewakili setiap suku. Musa bilang, pergilah dari sini ke tanah Negeb.
Kong ngoni naik ke pegunungan. Indah itu tanda kenal. Amat-amatilah negeri itu. Apakah bangsa yang mendiami negeri itu, dorang kuat-kuat atau lemah, atau dorang banyak atau sedikit, dan bagaimana DP negeri baik atau buruk, dan kota-kota yang di dalamnya ada di, apakah mereka yang diam di negeri itu di dorang tinggal di tempat-tempat terbuka atau di tempat-tempat apa? Berkubu. Adik-adik, Musa bilang, kau bagaimana di tanah di situ? Apakah gemuk atau kurus? Apakah di sana ada pohon-pohon atau tidak? Jadi Musa tanya semua. Pokoknya ngoni lihat, ngoni intai, ngoni amati, banyak atau sedikit, lemah atau kuat, atau di tempat itu ada pohon-pohon kanyana. Kau tinggal tempat terbuka atau tempat berkubu. Nah, Musa bilang, tabakanlah hatimu dan bawa sedikit kamari. Itu hasil negeri Kanaan itu, bawa sedikit kamari, mulia. Nah, adik, setelah Musa bilang begitu pada orang 12, orang 12 langsung apa? Langsung pergi adik. Dorang pergi, dorang pergi tanah Negev, dorang naik di pegunungan. Dorang intai adik, dorang amati adik. Ya, kok pada waktu itu pas musim anggur adik, dorang potong itu apa? Potong sebuah cabang dan setandan buah anggur adik. Antara itu anggur apa? Banyak adik. Ya, pergi 2 orang yang menggandar. Itu semacam tongkat, kon 2 orang baku pikul, kok ada apa? Bawa tuh buah apa? Buah anggur. Bukan cuma buah anggur ada di dorang bawa. Dorang bawa delima dan dorang bawa buah ara. Nah, adik-adik, dorang intai itu negeri Kanaan adik selama 40 hari. Jadi selama 40 hari dorang amati sesuai yang dipesankan oleh siapa? Oleh Musa pada orang yang Tuhan ada suruh Pak Musa. Ya, dia bagaimana tuh keadaan tanah Kanaan. Kau bawa sedikit DP hasil negeri itu. Nah, adik-adik, setelah lewat 40 hari adik-adik, dorang pulang dari pengintaian. Nah, ndak dorang langsung pada keluar. Dorang langsung apa? Menghadap Pak Musa, Harun dan segenap orang Israel di Kades, di padang gurun Paran waktu itu adik-adik. Dorang ikut bilang adik-adik, setelah dorang so menghadap Pak Musa, Pak Harun dan segenap umat Israel, dorang langsung bilang, aduh, torang memang so masuk negeri itu sesuai yang Musa ada suruh. Torang so masuk. Aduh, bukan main. Itu negeri itu adik-adik berlimpah-limpah DP susu dan madu adik-adik. Pokoknya DP negeri itu baik sekali adik-adik. Orang bilang, pakai tetapi, hanya tuh bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Apalagi itu keturunan Enak, itu bangsa keturunan Enak. Ya, dorang sama di raksasa tuh. Orang Amalek diam di tanah apa? Di tanah Negev. Ada orang Het, ada orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Sedangkan orang Kanaan diam di sepanjang laut di tepi sungai Yordan. Ya, adik-adik. Nah, tapi adik-adik, Kaleb itu apa? Mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Karena tuh bangsa mulai apa? Takut tuh. Nah, Kaleb langsung bilang, tidak, kita akan maju dan duduki negeri itu. Sebab kita pasti bukan sekala patu negeri itu dia. Nah, adik-adik. Tapi tuh orang yang ada pikir sama-sama dengan Kaleb dan Yosua bilang ulang, tuh orang kasihannya ada pemaju menyerang bangsa itu. Karena dorang lebih kuat daripada orang kasihan. Aduh, bukan main. Dorang udah bilang apa? Dorang udah bilang kabar busuk adik-adik. Dorang bilang begini, tuh orang-orang di sana, jaga makan penduduknya. Aduh, bukan main kah? Berarti kita tuh orang-orang di sana jaga makan di penduduk. Orang itu orang-orang apa? Orang tinggi, di perawakan tinggi-tinggi besar. Orang-orang raksasa. Maka dia tuh orang Israel, aduh, berarti tuh orangnya udah kalahkan kan pada orang. Orang kasih apa? Kasih tawar hati. Orang seakan apa? Orang takut. Soalnya tidak lagi percaya pada Tuhan adik-adik. Orang lagi bilang, orang ini kasihan sama dia belalang di hadapan pada orang. Toh, jadi kasihan sudah aja mau pergi. Sudah aja mau serang pada orang. Karena orang lebih kuat daripada orang. Nah adik-adik, orang Israel adik-adik so takut. Kondoran so tawar hati, bahkan dorang so nyak percaya pa Tuhan. Mereka pikir dorang pasti mau kalah, mau lawan pa orang Kanaan. Ya adik-adik,
Ya, ketakutan itu orang kasih sebar pa Musa dan orang-orang sebangsa Israel. Ya, orang menjadi apa? Sangat ketakutan dan tidak percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, namun di antara ke-12 pengintai yang Musa ada suruh, masih ada 2 orang yang memang berani. Dorang adalah siapa? Adalah Kaleb dan Yosua. Karena apa, adik? Karena dorang 2 ini, Kaleb dan Yosua ini, dorang apa? Yakin dan apa? Berani, adik-adik. Makanya orang judul Bina Anak Pelajaran 41, yakin dan berani. Dorang yakin, adik-adik. Dorang yakin bahwa Tuhan apa? Mau serta pada orang. Bukan main sebelumnya Tuhan sudah sertai. Ada keluar dari tanah Mesir, apa? Dorang berhadapan dengan apa? Laut Kosu, Laut Merah, Laut Teberau. Toh Tuhan suruh pa Musa belah, toh. Bukan main lagi. Peristiwa-peristiwa lain yang Tuhan ada sertai pak orang Israel. Dorang lupa. Tapi Yosua dengan Kaleb ini, adik-adik, dorang apa? Dorang yakin. Tetap kalau Tuhan so janji mau kasih pada orang, pasti Tuhan mesertai. Makanya dorang adik-adik yakin bahwa dorang boleh mau kalahkan. Bagaimanapun keadaan orang Kanaan, dorang tetap mendapat kalahkan. Makanya dorang tentramkan tuh hati orang Israel. Hei, dorang mesti maju. Dorang dapat menduduki dan dorang dapat serang tuh orang Kanaan. Karena Tuhan ada beserta dengan siapa? Dengan orang. Ada di Yosua yang kalian bilang, aduh kasihan itu sebelumnya Tuhan ada sertai, masa banyak lihat kebesaran Tuhan tuh luar biasa. Sedangkan pak orang Amalek apa Tuhan sertai tuh, iya orang yang tak berperang asih tetap Tuhan apa sertai melalui apa tangan Musa tuh ada minta apa doa kepada Tuhan melalui apa tongkat yang di tangan Musa tuh. Jadi orang Israel ini adik-adik dorang so kecut dan tawar hati, dorang so takut lebih dulu dengan kabar busuk yang dibawa oleh 10 orang. Tetapi karena keyakinan dari apa Yosua dan Kaleb, ada kasih tentramkan numpi hati. Mari jo, orang pasti mau berebut karena Tuhan menyertai pada orang. Nah, ini Kaleb dengan Yosua ada yakin. Tetapi juga mereka apa? Berani. Nah, mereka berani. Mari jo, nyenak mungkin Tuhan yang mesertai pada orang. Pasti orang mau menang, orang mau menduduki itu tanah Kanaan. Nah, sehingga ada di Tuhan bilang, sebagaimana ngoni 10 ada bawa kabar buruk, kabar busuk tentang negeri Kanaan. Ya, maka ngoni selama 40 tahun baputar-putar di situ dong ngoni nak mau masuk Kanaan. Cuma siapa? Cuma Kaleb dan Yosua dan keturunan mereka berdua. Nah, adik-adik yang berkati Tuhan, ya, torang belajar. Tuh bagus sekali cerita ini. Torang belajar dari cerita Bina Anak Pelajaran 41. Yakin dan berani. Ya, torang mesti yakin adik-adik. Torang mesti apa? Berani adik-adik sama dengan Yosua dan Kaleb. Ya, karena don dua apa? Yakin, don dua percaya bahwa Tuhan mesertai. Tuh, iya. Kalau Tuhan kok so janji itu kota, Tuhan kan cuma suruh intai. Tuhan suruh intai karena apa? Torang merebut Tuhan so kasih. Itu karena itu tanah perjanjian, tanah Kanaan yang akan diberikan kepada bangsa Israel yang penuh madu dengan susu. Makanya Yosua bilang, orang kan Tuhan so janji Tuhan. Orang cuma mau intai apakah orang buruk atau baik, sedikit atau banyak. Nah, orang cuma mau intai, tapi itu negeri itu Tuhan so kasih kok pada orang. Jadi dulu apa? Percaya bahwa sebagaimana Tuhan ada menyertai pada orang sebelumnya, maka Tuhan juga akan menyertai orang Israel mau masuk tanah Kanaan. Nah, sebenarnya orang lagi adik, orang melangkah dan orang hidup sebagai anak-anak, orang mesti apa? Yakin bahwa Tuhan ada bersama saya dengan orang. Nah, jangan sampai jadi sama dengan apa? 10 orang. Nah, 10 orang ini kok orang bilang sama dengan provokator. Ada kasih kabar-kabar buruk cucu-cucu tuh. Kalau orang yang termasuk di 10 itu orang berkata begini, ya kasih mau di sekolah minggu, inci baca cerita lama-lama. Kok cuma ada duduk-duduk. Sama dengan provokator tuh nih mau cari patuhan dalam apa? Dalam setiap ibadah. Ya, mau nilai lebih baik orang pi mani pantai atau orang pi mall jo. Aduh kadang-kadang nih kok pi mall. Sekolah minggu kok tiap minggu. Mari jo. Sama nih provokator. No sama nih ini 10 orang yang ada bilang kabar
dengar kabar buruk tentang apa? Negeri Kanaan. Dorang bilang kabar buruk sama dengan provokator. Sehingga membuat kecut dan apa? Tawar hati. Sehingga dorang semakin takut. Sama tuh dengan orang. Kalau dorang kasih panas, orang semakin apa? Sudah jo. Semakin apa? Orang terlarut dalam apa? Kemalasan. Sudah jo. Makanya Incik bilang minggu lalu, orang perang itu kemalasan. Toh dosa yang paling besar kemalasan itu. Dosa orang tinggal pegang-pegang toh kemalasan. Makanya minggu lalu bilang orang berperang melawan kemalasan. Nah ini orang selain itu orang apa berperang dengan kemalasan, orang mesti apa? Yakin bahwa Tuhan akan menyertai orang perjalanan hidup. Toh sama dengan bangsa Israel di padang gurun, orang harus melewati proses sama dengan orang harus melewati proses kehidupannya. Tapi selaku apa? Selaku anak-anak. Toh nah ada yang mendekati Tuhan. Orang mesti percaya, betul, yakin, percaya bahwa Tuhan menyertai dimanapun orang perjalanan hidup. Karena orang apa? Berani maju sama nih siapa? Yosua dan Kaleb. Karena dulu apa? Yakin Tuhan Allah akan menyertai pada orang. Toh menyertai orang Israel. Orang belajar dari cerita bina anak pelajaran bab 1. Orang harus yakin dan berani sama dengan Kaleb dan Yosua. Mari orang jadi Kaleb kecil, Yosua kecil yang apa? Tetap berani dan tetap percaya bahwa orang kehidupan ini di sepanjang orang kehidupan ya Tuhan tetap sertai. Karena Tuhan punya apa? Punya rencana yang terindah untuk orang to masing-masingnya. Orang Kanaan yang Tuhan janjikan untuk orang masa depan toh. Jadi mulai sekarang mari orang bergerak, perang itu kemalasan, orang isi orang hari-hari kehidupannya menyenangkan hati Tuhan. Karena ada apa? Ada masa depan yang ceria, Kanaan yang berlimpah-limpah susu yang Tuhan akan janjikan untuk orang semua. Terlebih untuk apa? Tuhan ini anak-anak masih panjang tuh perjalanan. Orang masih mau berjalan panjang, mau isi nih kehidupan dengan hal yang berkenan kepada Tuhan. Toh isi tuh kehidupan ini karena Tuhan ada rencana dan janji yang terindah untuk Torah. Toh kalau bangsa Israel Tuhan janjikan apa? Kanaan toh yang berlimpah-limpah susu dan madu. Nah apa Torah ini? Tuhan ada bilang ya dalam Alkitab dia berfirman masa depan sungguh ada dan pengharapanmu tidak akan hilang. Nah itulah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah mari dari sekarang orang benahi, orang robah yang bisa toh yang jadi provokator untuk orang teman-teman kasih yang orang rajin. Orang apa? Jauhkan itu, hindarkan itu. Toh, orang mari sama-sama. Aku panggil teman-teman, mari mau cari Pak Tuhan lewat ibadah yang orang apa? Jalankan. Baik itu pagi gembira, sore gembira, sekolah minggu ataupun ibadah apa? Ibadah lainnya. Nah, orang dibiasakan untuk cari Pak Tuhan. Orang bersyukur karena ada janji Tuhan yang terindah dalam masing-masing orang hidup. Jadi tahu tuh apa yang akan Tuhan buat ke adik-adik. Tetapi kehidupan ini harus orang jalani dengan yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai orang semua. Apapun yang orang hadapi ada di tengah dunia ini selaku anak-anak pasti Tuhan memberkati orang kalau orang tetap setia menjalani kehidupan ini. Orang yakin, orang percaya bahwa Tuhan ada dengan orang bersama-sama berjalan mengarungi orang kehidupan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, memberkati hari ini untuk selama-lamanya. Mari orang berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan iman dan percaya kami. Bahwa ketika kami akan berjuang maju terus dalam kehidupan kami harus jalani dengan yakin dan percaya bahwa janji Tuhan sudah ada dalam hidup kami. Kami tinggal menjalani kehidupan ini. Maka Tuhan percaya dan yakinlah kami serahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan yang penuh cinta dan kasih dan kuasa. Karena Tuhan yang berkehendak dalam kehidupan kami. Maka jadikan kami anak-anak yang bertumbuh dalam iman, pengharapan akan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang memperkuat iman dan pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus jadikan kami alat-alat kesaksian-Mu di mana saja kami pergi dan berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa.